Jaya, kembali lagi bersama talk show di Pekan Teranak Polemik Sindo Jaya Datro. Kita masih membahas topik Indonesia darurat narkoba. Saya coba ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, sebagai Kompolnas, kan Bapak mengawasi terutama polisi ya, untuk masalah penegakan hukum masalah narkoba ini ya. Tapi seperti tadi yang sempat disinggung oleh Bung Iksan, jadi dalam pelaksanaannya tuh ada paradigmanya yang menurutnya tidak tepat, dan juga dalam pelaksananya mungkin ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan. Kalau Pak Nasir melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih moderator. Jadi dalam rangka mandat Kompolnas sebagai pengawas kinerja dan integritas polisi, tentu saja saya akan membahas diri pada kepolisian saja. Tetapi mengaitkan dengan isu besar darurat narkoba, ada beberapa hal yang barangkali saya ingin sampaikan. Yang pertama, amatan selama ini bahwa ada perbedaan dasar di lapangan. Di lapangan ya, saya bicara sekali lagi di lapangan antara pengguna yang ditangkap atau pengguna yang ditemukan oleh BNN dan pengguna yang ditangkap atau ditemukan disidik di proses sidik-lidik oleh polisi. Kalau BNN selalu meneruskan temuan ini, proses sidik-lidik ini ke tunduk dan patuh terhadap pasal 54 Undang-Undang 35. Pasal 54 Undang-Undang 35 itu adalah kewajiban untuk rehabilitasi. Saya mungkin ada baiknya untuk pendengar saya bacakan. Pasal 54 itu berbunyi sebagai berikut, bahwa pasal 54 itu berbunyi sebagai berikut: pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini oleh penyidik BNN, oleh struktur-struktur birokrasi yang ada di BNN dipegang erat-erat. Lagi pula, kenapa tidak saja Undang-Undang Pasal 54 ini yang mengatur hal ini? Kita punya sebuah surat edaran bersama tahun bulan Maret tahun 2014. Nomor berapa Pak Kepala BNN? Ada apa Pak? Saya tidak hafal juga, tapi ada nomornya. Itu ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara dalam penegak hukum ya, lembaga penegak hukum negara di depan wakil presiden. Nah, itu tadi BNN. Nah, bagaimana polisi? Kalau polisi sejauh pengamatan, sejauh apa yang kami ketahui selama ini dalam kapasitas sebagai pengawas polisi, saya melihat polisi itu masih belum menerima rehabilitasi ini secara komprehensif. Masih dicarikan jalan biar tahan dulu dan sebagainya. Memang tadi Ibu Rawasidik itu juga mengatakan, Ibu dari Pak Wasidik mengatakan bahwa ya itu memang ada 3 kali 24 jam waktu untuk memeriksa. Kita berharap dalam 3 kali 24 jam itu pemeriksaan itu sudah selesai. Tentu termasuk pemeriksaan hubungan, ada tes urine, misalnya kalau perlu melakukan tes lain, tes rambut misalnya, itu bisa dilakukan dalam 3 kali 24 jam. Harusnya di situ sudah bisa ditentukan apakah ini patut untuk direhabilitasi atau tidak. Tim yang dibentuk yang merupakan implementasi daripada edaran bersama itu atau kesepakatan bersama itu kan membentuk tim. Itu di kepolisian boleh dikatakan benar. Ini yang kita buka, ini yang kita minta segera memperbaiki kinerja dalam hal penegakan hukum bidang narkoba. Itu pertama. Yang kedua, masih juga dalam kapasitas selaku pengawas polisi, kami melihat bahwa masih ada saja di lapangan itu pergeseran-pergeseran yang tidak perlu dilakukan karena ketidaktahuan. Misalnya yang sebetulnya pengedar atau bandar atau
kurir atau yang tersangkut dengan pasal 114 itu dirubah menjadi pasal pengguna saja 112 atau sebaliknya yang sebetulnya pengguna saja tetapi didorong masuk ke pasal yang aktif sebagai penjual, pengedar dan sebagainya. Nah, saya melihat di lapangan dua hal ini yang perlu sama-sama kita dorong, karena kepolisian ini kan milik kita bersama, bukan milik siapa-siapa, ini milik kita bersama. Polisi baik kalau Anda semua ini memberikan dukungan untuk menjadi baik. Nah, dalam konteks itu juga Pak, terutama kepada Pak Anang, saya mohon perkenan untuk PNN sebagai leading sektor di bidang upaya pemberantasan penanggulangan dan seterusnya ini mengambil peran-peran aktif, tidak hanya pada polisi Pak, jaksa juga perlu kita mindsetnya direformasi Pak. Begitu juga hakim, terutama penggunaan pasal 147 itu seperti tadi yang disampaikan oleh saudara anak muda yang ganteng itu mengatakan bahwa pasal 147 ini hampir tidak pernah digunakan, padahal itu kan pasal resmi yang ada. Saya kira saya mohon BNN dengan protokolan Pak Anang, Bapak masuk nembus itu sampai ke. Kalau Pak Nasir lihatnya kenapa sampai pasal 127 ini jarang sekali dipakai? Nah, begini, mungkin saya ini melihat Pak, saya sebagai orang yang ikut juga serta membuat sama-sama undang-undang 35 dari awal. Saya melihat ini Pak, ini persoalan integritas. Narkotika ini, narkoba disebut bahasa awam narkoba ini seksi Pak, seksi disalahmainkan, disalahgunakan oleh seluruh penegak hukum, tidak hanya polisi. Jaksa hakim juga bermain-main dengan LP juga. Iya, LP juga, ya itu juga termasuk dalam. Jadi itu persoalannya Pak, ini seksi banget, banyak uangnya, ketakutan dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, saya ke Pak Anang lagi. Tadi terkait paradigma Pak, itu bagaimana, dan juga tadi mungkin yang tadi Pak Nasir bilang itu, ini seksi narkoba ini kan di masyarakat itu sudah jadi kayak rahasia umum Pak. Masyarakat pikir kalau urusan seperti ini, saya dari orang tua anaknya ada penyalahgunaan, ingin dilaporkan biar dapat rehabilitasi, tapi tetap saja keluar duit juga gitu. Nah itu sebenarnya apa paradigmanya Pak? Ya, jadi memang ada perubahan paradigma ya yang sekarang dimiliki oleh Indonesia. Jadi saya kembali ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76 tentang narkotika. Itu penyalahgunaan memang diancam 4 tahun, tetap seperti sekarang. Tapi oleh KUHP tahun 81 dikuatkan bahwa penyalahguna itu termasuk disebutkan secara limitatif yang bisa ditahan oleh KUHP dulu ini. Undang-Undang tahun 76 disebutkan itu jelas pasal 21 ayat 1 tentang syarat penahanan. Saya kira Pak Asep apa betul? Ini ya diancam dengan pidana 4 tahun tapi disebutkan secara limitatif oleh KUHP. Nah, masalahnya Undang-Undang Narkotika kita nomor 35 tahun 2009 merubah itu semua. Penyalahguna tetap dikenakan pasal yang diancam dengan pidana 4 tahun. Tapi 4 tahun ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Nah itu 4 tahun tidak memenuhi syarat. Apalagi politik hukum Undang-Undang Narkotika tahun 2009 itu jelas bahwa bangsa ini terhadap penyalahguna adalah mencegah. Mencegah itu ya jangan sampai ada warga yang sudah harus dicegah. Yang kedua, melindungi terhadap korban penyalahguna, orang-orang yang dipaksa, orang-orang yang dibujuk, ditipu untuk konsumsi narkoba, itu harus dilindungi. Jangan sampai ini bermasalah dengan pidana. Yang ketiga, terhadap penyalahguna itu harus diselamatkan. Baca undang-undang. Jadi penyalahguna itu harus diselamatkan, bukan berpenjara, bukan ditahan selama proses pidana, harus diselamatkan. Caranya bagaimana? Ditempatkan di rehabilitasi. Ini amanat undang-undang. Jelas kalau bahasa saya
Ya, jadi menahan penyalahguna seperti ini. Ini menurut undang-undang KUH. Nah, permasalahan ini ternyata menjadi kebiasaan penyidik, penuntut umum dan hakim atau penegak hukum secara umum lebih enak memenjarakan. Oh, penjara gampang. Kenapa lebih enak? Maksudnya lebih enak bagaimana, Pak? Lebih ancamannya lebih besar sehingga mungkin ada potensi untuk ya semuanya enak. Penyidiknya kalau menahan, coba amanat undang-undang ya terhadap penyidik. Kalau itu penyalahguna diberi kewenangan untuk menempatkan ke tempat rehabilitasi. Tapi empirisnya, tahu nggak empirisnya? Keluarga harus memohon kepada penyidik. Apa yang terjadi? Kalau orang memohon, apa tuh, Pak? ya aku nggak tahu. 2.000. Kalau orang memohon, padahal itu kewenangan penyidik untuk menempatkan di tempat rehabilitasi. Kewenangan penuntut untuk menempatkan di rehabilitasi. Izin Pak, ada dua hal yang saya ingin mohon pengarahan Bapak. Yang pertama adalah perbedaan terminologi yang digunakan di dalam undang-undang. Ada korban, ada penyalahguna yang seringkali bolak-balik itu, dan itu menjadi celah yang bisa digunakan oleh penegak hukum secara tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, Pak, saya juga ingin menggugat BSN untuk mendorong program diversi. Kita sudah tahu semuanya bahwa di negara-negara yang menjalankan diversi, di Australia misalnya, saya kira sudah banyak orang pergi lihat itu diversi di Australia. Polisi juga sudah banyak di sana lihat. Diversi di Amerika itu sangat memberikan hasil akhir penurunan daripada jumlah orang yang terjebak melakukan. So, diversi ini sangat penting. Seberapa jauh saya ingin gugat juga BSN di turun kapan lagi kita bisa bicara? Pak, seberapa jauh BSN ini mendukung program diversi? Ya, itu Mana satu lagi Pak, biar publik Pak. Saya bocorin aja nih rasanya para penegak hukum. Di samping katakan tadi ada penegak hukum tidak ngerti undang-undang, supaya Anda tahu juga mengapa sekarang ada pengguna di hukum. Dua kunci yang saya katakan, pasalnya berapa pasal. Barang bukti diborongkan. Sekarang ini di fakta di persidangan begini, misalnya gini, ada pengguna dan pengedar. Namanya pengguna kan pembeli kan. Nah, kalau ada pembeli, ada penjual kan. Nah, kan dulu zaman hakim saya suka bingung. Loh, kok yang ditangkapnya pembelinya, penjualnya kan ditangkap. Nah, tapi di fakta persidangan dia membuktikan sebenarnya dia adalah pengedar. Cuma kan di pasalnya pasal berapa pasal. Barang bukti biayanya diborongkan. Nah, karena hakim yang dengan keyakinan ini harus dihukum, tapi karena pasalnya menggunakan pasal yang ringan, akhirnya kesannya adalah dia pengguna, sebenarnya dia pengedar. Akhirnya para hakim hukum gitu. Nah, sekarang ketat memang untuk pengguna murni artinya bukan pengedar dalam artinya korban memang harus direhabilitasi. Tapi sekarang banyak pendok-pendok yang ngakunya dia harus hanya pengguna, hanya korban, sebenarnya dia bandar karena tadi kuncinya pasal berapa pasal gitu. Itu aja mungkin. Ya, kalau tadi Pak Nasir sama Pak Kang Asep bilang kapan lagi motong omongan saya juga moderatornya juga kapan lagi motong omongan general. Kita jeda dulu berapa